tanah nggak ikut masuk ke kuburan, sawah kita tinggalin jadi rebutan, betul nggak? Apalagi suami ibu, kalau ibu mati senang banget ganti yang baru. Hati-hati ya. Daun salam metik di Mekah. Yang jawab salam saya doain mudah-mudahan hidupnya berkah. Daun salam metik di kebun nanas. Yang jawab salam saya doain mudah-mudahan utangnya lunas. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Salah satu di antara doa yang dikabulkan oleh Allah, ehonya kecilin dikit, mana dia orangnya? Ehonya kecilin dikit, udah pulang? Ya, udah pulang? Oh ada, ehonya kecilin, bassnya naikin, kopi tolong anterin kopi. Aduh untuk apa ada meja? Kopi nggak ada, susu nggak ada, air putih apalagi nggak ada. Menunggu hujan apa nih? Anggur nggak ada, kue bolu nggak ada. Mejanya ntar gua turunin nih. Ayo buruan kopi. Kalau dangdut mau naik, artis dangdut belum naik, kopi seteko ada. Dangdut belum naik, teh satu teko ada. Dangdut belum naik, kopi ada, Coca-Cola ada, susu ada, semprit ada. Giliran kiai meja kosong. Waduh, panitia pada kemana nih? Banser banyak, kopi nggak ada. Saya doain nih banser, mudah-mudahan rezekinya lancar, umurnya panjang, nggak mati-mati. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya biasanya Pak Camat ada nggak? Lurah ada nggak? Saya biasanya kalau ceramah camat ada, lurah ada. Ini saya baru pulang ceramah dari Lampung, Waikanan, langsung ke Brebes. Ini ceramah dari tanggal 7 Mulut sampai sekarang. Besok pagi saya harus ceramah lagi, Sabtu harus ceramah lagi, Minggu harus ceramah lagi, sampai akhir bulan November tanggal 30 Maulud selesai. Yang ngundang Isra udah beruntun lagi. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Makanya suaranya saya bagi-bagi nih. Ini biasanya suara kalau pengen bagus harus dikasih kopi, harus dikasih susu, harus dikasih larutan. Jangan lupa rokok Samsu 2 bungkus. Atau dari tadi ngobrol nggak ada rokoknya tah. Ngobrol sambil wirid, rokoknya nggak datang-datang. Astagfirullah. Ibu, Bu, ibu nih duduk begini aja kalau pengen tahu. Bu, ibu duduk begini aja nih, kata ulama, jumhur ulama. Kalau ada orang duduk, dia kumpul bersama ulama, duduknya saja katanya. Duduk, belum dengerin tausiah, baru duduknya saja. Duduk bersama ulama. Itu ada ulama salafus soleh mengatakan, kalau ada orang duduk bersama ulama, demen sama ulama,
cinta kepada ulama, maka keturunannya, anak-anaknya, cucu dan cicitnya oleh Allah akan dijadikan anak-anak yang soleh dan soleha. Duduknya doang. Ngomong-ngomong, udah dibagiin kue? Udah dibagiin kue? Atau kalau nggak dibagiin mah bawa roti di rumah. Halo. Dulu itu Pak Lurah, lurahnya ada nggak? Ada Pak Lurah ya, Pak Lurah. Emang kebiasaan panitia kalau belum diomongin belum dikeluarin. Datang jauh-jauh. Ya. Iya, taruh sini yang rapi. Aturannya mah kiai sebelum naik susunya ada, kopinya ada, tinggal samsunya 2 bungkus. Itu banser suruh cari kemana ke? Minta panitia tuh Sehibul Hajat Bapak Haji Sunaryo. Saya kepengen mendoakan Bapak Sunaryo beserta istrinya, mudah-mudahan beliau oleh Allah dijadikan hamba Allah yang soleh, rezekinya terus bertambah, usahanya lancar, badannya sehat. Juga saya doakan anaknya Mas Samsul, anaknya De Titin ya, De Titin, mudah-mudahan 2 pasang mempelai ini oleh Allah keluarganya dijadikan keluarga yang sakinah, mawadah, warohmah, rezekinya banyak, anaknya ada 20. Iya, alhamdulillah. Banyak anak, banyak kebutuhannya. Iya. Apa tuh? Yang saya muliakan, yang saya hormati, Sohibul Hajat Bapak Sunaryo beserta istri dan keluarganya. Juga yang saya muliakan Bapak Lurah beserta wakilnya, serta pengurusnya. Juga yang saya muliakan Bapak Kapolsek, Babinsa, ada nggak, kumpul nggak? Banser, semuanya ya, aparatur pemerintah, pejabat pemerintah baik sipil maupun militer, saya doakan mudah-mudahan menjadi kekasih Allah, rezekinya lancar, hidupnya berkah. Juga yang saya muliakan tim hadroh, ini tim hadroh ya, saya doain mudah-mudahan cepat dapat jodoh. Ini bujangan semua ya? Bujangan semua? Masya Allah. Mau 1 apa 2? Kalau di sorga, Lurah, nanti istrinya 2. Di sorga. Kalau di sini jangan, tadi dikebukin. Bini marah. Kalau di sorga, itu setiap penghuni sorga minimal laki-laki dapat 2. Paling banyak kalau soleh, kalau lakinya soleh ya, kalau lakinya soleh paling banyak Pak Lurah. Nanti di sorga kalau Pak Lurah soleh nih, subuhnya jamaah, asal ajan sholat duluan, ya kan? Soleh namanya tuh, belum ajan Lurah udah sholat, soleh kan namanya. Hebat dia mah, belum ajan udah sholat, namanya sholat tahajud. Betul Lurah? Iya. Orang belum ke masjid, Lurah udah ke masjid, megangin pentungan beduk. Begitu mau azan, beduknya dipukul, terang tang tang tang, tuh, ya kan? Tuh, gitu.
Hebat nih lurah kita. Lurah kalau soleh di sorga, lurah ini oleh Allah dikasih pasangan bidadari 70 bidadari. Biarin yang sekarang jelek nggak apa-apa. Ngomel mulu, biarin. Yang sekarang jelek, suka ngomel, biarin. Asal lurah di dunia soleh, di sono paling sedikit dikasih 2, paling banyak 70. Alhamdulillah. Ayo ibu-ibu, nggak ada, 1 aja udah ya. Bu, air ada nggak ibu? Air itu aqua ada? Alhamdulillah. Pisang ada, korma ada, anggur ada, jeruk yang ini orang Samsu pesannya 2 bungkus sebungkus. Aduh, udah biarin dah, berkah. Dulu kata kiai saya begini, Pak Lurah, Bu, ada orang rajin sholat, ada orang rajin puasa. Maaf Pak Lurah ya, ceramahnya santai aja ya. Masih sebulan lagi ngisi muludan, 30 November baru habis. Undangan Isra udah masuk. Ya, jadi suaranya dibagi-bagi. Jadi agak pelan-pelan aja dulu. Soalnya tadi belum dikasih makan. Sama Sohibul Hajat belum. Wow, kalau dikasih makan daging ayam tuh gede suara saya. Ya kan? Hadroh, gimana tim Hadroh? Udah makan belum? Udah makan belum? Yang kenceng jawabnya. Udah makan belum? Sama gua. Siapa tadi? Sohibul Hajat? Haji Sunario. Ada nggak orang ini? Di rumah. Waduh. Banser panggil dong. Ya, masa kiainya di sini, tuan rumahnya nggak ada. 1 butir nasi dimakan. Ini biar pada tahu nih, Bu. 1 butir nasi dimakan 1. Belum sepiring Pak Lurah, maaf ya, tangan kiri. Belum sepiring belum. Baru 1 butir banser nih, maaf, baru 1 butir. 1 butir nasi dimakan oleh kiai, oleh ustadz. Apa kata Nabi? 1 butir nasi yang dihidangkan oleh tuan rumah, diberikan makan itu kiai, diberikan makan itu ustadz, atau tamu-tamu Allah yang datang ke rumahnya, diberikan dia makan. Yang 1 butir nasi itu akan beristighfar, mohon ampun kepada Allah, supaya dosa orang yang kasih makan, dosanya diampuni oleh Allah. Tapi makannya bukan di undangan Pak Lurah. Ya, makannya bukan di undangan, makannya pada saat kita lagi sedang bertamu, bukan undangan. Kalau undangan kan kita makan bayar. Ada yang ngasih amplop, dalamnya ada tulisan, bayarnya ntar. Ada. Jangan ketawa, ada. Maaf ya, kamu kan punya utang sama saya 50.000, jadi impas. Haram jadah. Aduh, ada tuh. Alhamdulillah nih ada susu. Boleh minum nggak? Boleh ya Pak Lurah ya. Tadi saya berangkat jam 10, nyampe sini tempat Ustadz Ali, rumah ayahnya itu, apa sih namanya di dalam tuh? Nama kampungnya itu, nyampe jam 6 maghrib.
Tapi asar dulu di jam 4:30 asar di Kesepuhan Kesultanan Cirebon itu, baru ke rumah ayahnya Ustadz Ali, sholat maghrib, ya, qosor isya, baru setelah isya saya kemari. Alhamdulillah ya Bu, dikasih kemudahan, kelancaran di dalam perjalanan. Nih makan, anggurnya makan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sunnahnya Nabi palura 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. 3 kali Bu, sabar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Udah berapa tuh? Saya pengen kasih tahu ibu nih, Bu, biarinlah sarung saya kotor, biarin. Nah, saya pakai celana dalam aman, aman, 2 lapis. Jadi begini, Nabi itu sakitnya panas dingin. Ini saya kasih tahu nih, saya kepengen orang sini, namanya kampung apa Pak Lurah? Cigadung. Dari sana ada Cigundul, ya, ini Cigadung. Saya kepengen orang kampung sini, ini maaf ya, sebenarnya penyakit itu ada karena perbuatan kita sendiri. Neng tahu nggak Neng? Ini kelihatannya muda semua nih. Ini di belakang nenek-nenek. No. Ini depan kelihatannya muda-muda. No, ini belakang nenek-nenek. Itu yang di tengah anak 3. Belah sono janda. Kalau ada janda muda Lurah bungkus. Maaf bercanda. Sambil santai. Ada angin. Iya. Awas. Jangan macam-macam. Ya. Rasulullah itu sakitnya 2 kali seumur hidup. Saya kepengen Neng jarang sakit, Ibu jarang sakit, nenek-nenek jarang sakit. Iya usah saya jarang sakit, cuman kalau jalan kesandung mulu. Udah tenang Nek, ya Lurah, kalau pengen jarang sakit, ya Rasulullah itu kan sakitnya panas dingin. Kalau kita kan banyak sakitnya, jantung, ginjal, diabetes, paru-paru, nggak punya duit, ya kan? Utang banyak. Lurah utang punya nggak? Nah, Banser coba tolong. Banser tim hadroh nih, susunya bawa kemari. Susu. Ya, sama piringnya biar jangan goyang. Nah, saya kepengen ngasih ilmu sekalian lah, supaya jangan sia-sia datang jauh-jauh kemari, ya. Saya punya guru namanya Abuya Muhtadi, Cidahu, Cadasari, Pandeglang, Banten. Saya dulu berguru dengan beliau, 3 kali sowan ke rumah beliau, berguru dengan beliau. Yang kedua Abuya Dimyati Cadasari, Abuya Dimyati Cilongok, Pasar Kemis. Beliau punya anak Abuya Uci Turtusi.
sudah wafat, Allahumma gfir lahu, Allahumma yarham. Beliau punya adik namanya Abuya Tohawi, dipanggilnya Abuya Entoh. Nah sekarang beliau yang melanjutkan itu. Nah salah satu di antara amalan Abuya Moh tadi, beliau sering membaca kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Pak Lurah, banyak ini sering kita baca, Bu. Bu, lihatnya ke sini, Bu. Oh, nenek-nenek nyender sono. Bu, Bismillahirrahmanirrahim. Berapa kali Kiai dibacanya? 786. Tapi kalau malam Jumat dibacanya 12.000 kali. Malam Jumat dibacanya 12.000 kali. Jadi Rasulullah itu mengajarkan kepada kita setiap kali mau minum, biar badan neng sehat, badan bapak ibu sehat, setiap kali mau minum dibiasakan diawali dengan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, baru Alhamdulillah. 3 kali sunahnya. Bismillahirrahmanirrahim, minum lagi. Kalau nggak dikasih contoh Pak Lurah, nggak paham dia mah. Alhamdulillah. Yang terakhir 3 kali sunnah. Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah. Minumnya Pak Lurah harus 1 teguk. Kenapa ada orang kena penyakit ginjal, penyakit jantung, liver, limpa, hati, dan penyakit-penyakit lainnya? Saya nggak nyebut korengan, kudisan, kurapan, panoan, kutilan, culean. Itu mah nggak ada urusan. Kalau itu mah emang orang malas mandi. Ini penyakit-penyakit berat. Jadi kalau ada orang, ini dokter juga yang ngomong, ini maaf dikasih tahu sama saya, nggak kiainya, nggak ustadznya, makanya juga nggak bansernya, nggak lurahnya. Kadang-kadang begitu, dia nggak pelan-pelan kalau minum, langsung aja diserobot. Cara minum yang salah nih, nggak boleh, jangan ditiru. Ya, itu tim hadrah larutan tuh, larutan sambil dibuka. Nah, dibuka, tutup botolnya dibuka. Iya, buka, tolong. Ini saya kasih tahu cara minum yang salah, jangan ditiru. Ya, Pak Lurah, nih cara minum yang salah. Ya, awalnya betul Bismillahirrahmanirrahim, cuman minumnya salah, harusnya 1 teguk. Bismillahirrahmanirrahim, bicara minum yang salah nih. Itu cara minum yang sah. Biar jelas, saya kepengen bapak ibu sehat. Dia lari, betul. Dia olahraga, iya. Dia naik sepeda, betul. Tapi kalau minumnya tidak pakai bismillah, maka air itu ya yang kita minum tidak pakai bismillah, setan ikut masuk ke dalam
tubuhnya, jantungnya jadi nggak sehat, bercampur dengan setan. Ginjalnya nggak sehat, bercampur dengan setan. Termasuk kata Nabi, jangan kamu minum sambil berdiri. Sudah nggak baca bismillah, minumnya sambil berdiri. Jadi kalau minum sambil berdiri, ada setan ikut minum, tubuhnya jadi nggak sehat. Orang Indonesia, nih lihat nih, orang Indonesia 95% kena penyakit emah gara-gara minumnya sambil berdiri. Orang Indonesia kena penyakit emah 90%, 95% karena minumnya sambil berdiri. Jadi kata dokter, kalau minumnya sambil berdiri, dia tidak sehat. Perhatikan nih, kata dokter, kalau minumnya sambil berdiri, dia tidak akan sehat. Jantungnya nggak sehat, ginjalnya nggak sehat, paru-parunya nggak sehat, jantungnya nggak sehat, ususnya nggak sehat. Maka kalau orang minumnya sambil berdiri dan tidak baca bismillah, hati-hati, tubuhnya yang ada di dalamnya semuanya akan menjadi rusak. Ya Bu, jadi jangan suka nyalain, ngomong, jangan suka nyalain makanan, jangan suka nyalain minuman, tapi salahkan dirimu yang dikala kamu makan, dikala kamu minum, makan dan minumnya tidak baca bismillah, makan dan minumnya sambil jadi nggak boleh Pak Lurah, minumnya harus sambil duduk. Jadi kalau kepengen kamu badannya sehat, jantungnya sehat, minumlah sambil duduk. Itu juga diawali dengan bismillah, disudahi dengan alhamdulillah. Kata Nabi, kalau ada orang minum diawali dengan bismillah, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah. Kata Nabi, kalau cara minummu seperti itu, diawali dengan bismillah, disudahi dengan hamdalah, diawali dengan bismillah, disudahi dengan hamdalah, diawali dengan bismillah, disudahi dengan hamdalah. Kalau minummu seperti itu, kata Nabi, itu yang namanya setan, kuntilanak, gundorwo, kolong kopet, kolong wewe gombel, dedemit memedi, tidak akan bisa menjerumuskan dirimu dan menggoda hawa nafsumu. Jadi kita ini sering terganggu oleh setan, oleh iblis karena minumnya nggak baca bis. Tuh, hati-hati Neng. Kalau minum pakai bismillah nggak? Bohong lo. Kadang, nah sudah minumnya nggak pakai bismillah, minumnya sambil berdiri, pakai tangan kiri. Rasul boleh nggak? Kalau kita minum pakai tangan kiri. Jadi kalau minum sambil berdiri, makan berdiri, setan ikut makan, setan ikut minum. Minumnya pakai tangan kiri, makannya pakai tangan kiri, setan ikut makan, setan ikut minum. Sama nih, maaf, pengantin baru di rumah ya? Jangan diganggu, biarin. Iya, biasa lagi di kamar tuh. Kalau goyang-goyang berarti iya. Jendelanya lihat, hati-hati. Kalau sampai putus hordengnya berarti lagi semangat. Pengantin baru, saya bukannya jorok. Di sini nggak ada anak kecil kan? Nggak ada, yang udah pada dewasa semua ini ya. Anak-anak kecil ada nggak? Anak PAUD ada nggak? Anak PAUD? Anak PAUD? Sama. Nabi itu menganjurkan, ini karena momennya pernikahan,
Jadi harus disampaikan sebelum kita naik berhubungan, dianjurkan berwudu. Jangan sampai kita habis tahlil megang lemper lupa cuci tangan, ya. Jadi berwudu. Begitu berwudu, ya, pada saat kita mau berhubungan bacalah Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita tidak berwudu, tidak baca bismillah, di saat kita berhubungan suami istri, maka setan ikut bantuin dikit-dikit. Makanya begitu lahir punya anak, anaknya kayak setan. Karena waktu bikinnya nggak pakai bis. Ini siapa yang ngajarin? Nabi. Ya. Sampai baginda Rasul bilang, kalau ada orang makan, ada orang minum, dia masih punya wudu, kata Nabi. Orang makan masih punya wudu, wudunya belum batal. Apa kata Nabi? Dosa orang yang makan yang dalam keadaan berwudu masih punya wudu, dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Makanya kalau mau makan wudu, tanya tuh sama Ustadz Lukman, betul nggak Ustadz? Kiai, betul kan? Ya, jadi kalau kita makan masih punya wudu, neng, jadi wudu itu bukan cuma untuk sholat, wudu itu bukan cuma untuk baca Quran, ya. Tapi kalau neng makan masih punya wudu,